gaat hier gewoon om een vrijheid van meningsuiting. En ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien dat het kan en dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran... Assalamualaikum Sobat Almira. Siapakah sosok pria ini? En ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien dat het kan en dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran... Maar zo moet het kunnen. En eindelijk de burgemeester die het wel durft. Die wel gewoon zegt van dit mag, dit moet kunnen. Hoogste tijd. Dia adalah seorang pemimpin partai sayap kanan Belanda yang bernama Edwin Wagensveld. Dia merupakan pemimpin partai Pegida cabang Belanda yang dimana partainya itu merupakan sebuah gerakan sayap kanan yang menentang Islamisasi di Barat. Sosok Edwin dikenal sebagai provokator anti-Islam yang dimana dia sebelumnya juga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Baru-baru ini dia melakukan aksi yang tidak terpuji dengan merobek-robek Al-Quran di depan gedung parlemen di Den Haag. Aksinya tersebut mengikuti politisi anti-Islam Denmark, Swedia, yakni Rasmus Paludan yang membakar salinan Al-Quran di depan kedutaan Turki di Stockholm. Boek is, ik zeg, scheur dat gewoon aan vlaggen. Want de Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. Wanneer ik de Koran als een vlaggen wil scheuren, moet het gewoon kunnen. Fascistisch boek, ik weet niet wat je ervan vindt, maar zo moet het kunnen. En eindelijk de burgemeester die het wel durft. Die wel gewoon zegt van dit mag, dit moet kunnen. Hoogste tijd. Het is net zo erg als de Mein Kampf. Aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler. Iedereen weet waar dat toe geleid heeft in ons land. En nog even hierop dansen ook. Aksinya tersebut di bawah pengawasan polisi Den Haag. Dalam sebuah postingan Instagramnya yang disinyalir milik akun pribadinya, dia membagikan surat yang ditandangani oleh wali kota Den Haag yang mengizinkan aksinya tersebut dengan syarat dia tidak membakar seperti insiden di Swedia karena alasan keselamatan publik. Sangat mengecewakan, insiden itu di bawah perlindungan polisi. Dengan alasan hak untuk memprotes dan hak untuk kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia dan kebebasan yang dilindungi secara konstitusional. Selain dari merobek Al-Quran, dia juga menginjak-injak di hadapan khalayak umum. Bahkan terlihat di lokasi lain, dia juga membakar sobekan halaman Al-Quran di sebuah panci. Bagaimana komentar Anda? Edwin mengungkapkan dia tidak merasa menyesal atas aksinya tersebut meskipun banyak kecaman dari dunia internasional. Bahkan dalam postingan Instagramnya dia mengungkapkan akan melakukan aksi serupa di depan masjid daerah Copenhagen. Belum puas dengan aksinya di Den Haag, dia akan melakukan aksi serupa di wilayah lain. Belum usai kemarahan umat Islam dengan insiden di Swedia yang berujung pada protes di berbagai penjuru dunia. Aksi Edwin di Belanda ini memicu kemarahan umat Muslim kembali. Dilansir dari AP News, Turki kembali mengecam penistaan terhadap Al-Quran di Belanda yang dimana Turki juga mengutuk keras aksi di Swedia. Kementerian Luar Negeri Turki pada Selasa mengatakan pihaknya memanggil Dutas Besar Belanda. Dalam pernyataannya bahwa pihaknya mengutuk serangan keji yang dikatakan sebagai bukti Islamofobia dan diskriminasi di Eropa. Mereka mengharapkan tindakan pencegahan konkret untuk mencegah dan tidak mengizinkan insiden serupa ke depannya. Selain dari Turki, negara muslim lainnya pun angkat suara, termasuk Pakistan. Dilansir dari Abchirs, warga Pakistan memprotes penodaan Al-Quran di Belanda. Ratusan muslim berunjuk rasa di kota timur Pakistan untuk mengecam penodaan kitab suci umat Islam oleh seorang aktivis sayap kanan di Belanda. Mereka mengecam segala bentuk penodaan terhadap kitab suci umat Islam yang dilakukan oleh Rasmus Paludan di Swedia dan Edwin Wagensveld di Belanda.
Selain dari kecaman yang dilakukan, bahkan ada gerakan boikot dari salah satu lembaga tinggi pembelajaran Islam di Mesir. Dilansir dari Anadolu Agency, Al-Azhar serukan boikot produk Belanda dan Swedia. Dewan Masyaikh Universitas Al-Azhar menyerukan boikot produk-produk dari Belanda dan Swedia di tengah kemarahan atas penodaan kitab suci umat Islam. Lembaga itu meminta masyarakat Arab dan Muslim untuk kuat dan bersatu dalam mendukung Al-Quran yang mulia. Bahkan disebutkan bahwa para penista Al-Quran itu telah berlebihan merupakan kejahatan kejam dan biadab, sangat tidak manusiawi dan tidak bermoral. Meskipun mereka sebut kebebasan berekspresi, mereka semakin berani menampakkan diri menebar kebencian terhadap Islam. Bahkan beberapa dari mereka yang melakukan aksi keji itu tidak menunjukkan rasa penyesalan dalam diri mereka. Hati mereka sudah tertutupi oleh kebencian yang sudah mengakar dalam hati dan pikiran mereka. Dari kebebasan berekspresi itu justru merupakan keonaran yang akan memecah belah antar umat manusia di dunia ini. Sesuai dalam Quran Surat Muhammad ayat 8-9. Dan orang-orang yang kafir maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Sungguh berani dan ironis. Orang makin terbuka mengolok-olok Islam dan umat Islam di dunia ini. Mengapa sebagian orang begitu terbuka menunjukkan ketidaksukaan terhadap Islam? Ketika sejatinya Islam dan mayoritas kaum muslim menampilkan diri dengan sikap moderat yang mengedepankan kedamaian. Auranya semua bermuatan pada penyakit lama, yakni gerakan anti-Islam, yaitu sinisme, prasangka buruk, ketidaksukaan, dan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Di ranah global maupun di tanah air kita, kecenderungan alergi dan anti-Islam ini bercampur aduk dengan berbagai masalah yang beragam. Gerakan anti-Islam makin menguat dan memperoleh tempat dalam multikulturalisme yang menjunjung tinggi kebebasan yang hakikatnya melebihi batas. Ya Allah, semoga mereka yang benci akan Islam diberikan kemudahan untuk mendapatkan cahaya kebenaran yang sesungguhnya. Hati mereka yang tertutup akan kebencian bisa berbalik menjadi kecintaan yang akan membuat mereka menyesal atas apa yang mereka perbuat. Amin ya Allah. Sobat Almira TV, jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.